Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Malam hari ini kembali kita datang dalam doa Pentakosta hari yang ke-6 dengan judul Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan dan dilawat oleh Roh Kudus, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan dengan kuat gagah hebatnya kami, tapi semua karena cinta Tuhan, kasih Tuhan yang besar terhadap kami. Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus bagi kami, supaya Roh Kudus tinggal di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami butuh firman, kami butuh tuntunan, pemeliharaan, penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami. Tanpa firman-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berfirmanlah bagi kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 17 sampai dengan 20. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sekali lagi dikatakan dalam bagian ayat ini, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Setiap kita diperhadapkan dengan begitu banyak godaan. Salah satu godaannya adalah percabulan. Selanjutnya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Setiap kita harus betul-betul sadar keberadaan kita ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena gelar akademik ataupun gelar kependetaan yang dimiliki. Tapi keberadaan saya dan saudara itu semua karena kasih karunia Tuhan yang sudah membeli kita dan harganya lunas dibayar. Karena itu kita harus menggunakan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Karena dalam diri kita disebut adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus ingin menguasai hidupku dan hidupmu. Tapi Roh Kudus tidak bisa campur dengan yang namanya kecemaran, kenajisan, dosa, percabulan, perzinahan, dan lain sebagainya. Sadarkah kita bersama-sama bahwa hari-hari ini iblis mencoba menawarkan kepada kita dosa-dosa masa lalu kita, kecemaran, kenajisan. Iblis mencoba membuat kita tidak lagi peka terhadap suara Roh Kudus. Iblis berusaha mencoba membuat kita beralih pikiran kita, beralih jiwa kita, hati kita, bukan lagi kepada kepentingan kerajaan Allah, tapi kepentingan atau keinginan daging. Jika hal ini terjadi, doa saya, mari bersama-sama kita bertobat dan tinggalkan dosa-dosa itu. Kerinduan Bapa di sorga supaya setiap kita itu dipenuhi dan mengalami kuasa Roh Kudus di setiap kehidupan kita. Sekali lagi, di setiap kehidupan kita, bahkan dalam setiap musim kehidupan kita, kita rindu mengalami dan kepenuhan kuasa Roh Kudus.
menjaga tubuh sehat dan tidak cemar, sama dengan menjaga Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Tentunya setiap kita tidak menginginkan ada satupun kita mengalami sakit. Namun jika saat ini saudara mengalami sakit, percayalah dan berdoalah kepada Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah, Roh Kudus melawat, dan terjadi miracle, terjadi mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Mari bersama-sama jaga tubuh kita ini, jaga kesehatan kita. Pada masa COVID-19 ini kita belajar banyak hal. Salah satunya kita belajar untuk menjaga kesehatan kita, berolahraga, minum vitamin dan memakan makanan yang bergizi. Mencemarkan tubuh akan membuat Roh Kudus bersedih dan lambat laun akan undur daripada kita. Perhatikan baik-baik cara hidup kita hari-hari ini. Apakah kita masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan amarah, kekecewaan? Ini pun dapat menghambat Roh Kudus bekerja maksimal dalam kehidupanku dan hidupmu. Roh Kudus tidak bisa dicampur dengan kedagingan kita, dengan rasa sakit hati kita, dengan kekecewaan, amarah, bahkan masa lalu kita yang kita simpan hal-hal yang pahit. Roh Kudus tidak mau kita ada di dalamnya. Roh Kudus mau supaya kita betul-betul melepaskan segala hal yang sifatnya kedagingan, sifatnya kecemaran dan dosa-dosa. Mari bersama-sama dengan saya hari ini kita mau meninggalkan tabiat dosa-dosa kita. Berikan pengampunan, lepaskan berkat bagi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Jangan simpan menjadi sebuah kemarahan ataupun kekecewaan. Datanglah hanya kepada Tuhan saja yang mampu memulihkan dan menolong kita, bahkan menyempurnakan kita dari hari ke hari. Saya rindu kita masuk dalam penyembahan saat ini dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Kami berseru, kami berdoa hanya kepada Roh Kudus yang mampu memulihkan, menjamah setiap hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, mengalirlah, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadilah Tuhan kelepasan, terjadi pemulihan atas segala perbuatan kami yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus di tempat hati kami masing-masing. Mengalirlah Roh Kudus saat ini. Oh haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan, puji Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa, terpuji namamu, terpuji namamu. Besar dan ajaiblah Engkau ya Tuhan. Besar, besar, besar. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam ini. Terima kasih Bapak, hamba berdoa secara khusus. Penuhi kami, penuhi umat-Mu dengan urapan yang baru, dengan Roh-Mu yang kudus. Oh lepaskan kami dari segala dosa-dosa tabiat buruk. Kami rindu Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus datanglah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat Yesus Kristus Putra yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya.
Amin, amin.